Ya, sekali-sekali gue mau bahas non bola. Seperti kalian tahu, kira-kira 3 minggu yang lalu lah gue pernah bahas video pertama soal corona. Di situ gue sudah bilang jangan terlalu ngandelin pemerintah, tapi ngurusin diri masing-masing. Oke? Sekarang dari video pertama ke video kedua ini tentang corona bisa dibilang banyak yang terjadi. Yang bikin gue sedih itu kan tiap hari gue sama kalian gak jauh beda lah. Tiap hari kita diserbu dengan banyak berita, ada yang benar, ada yang hoax. Tapi yang bikin gue sedih itu di masa-masa seperti ini kok masih ada yang saling-saling menyalahkan, merasa dirinya paling benar, mengeluarkan statement-statement yang sama sekali nggak perlu. Gue bilang ini justru ini waktunya dimana kita harus saling membantu. Mau lu orang apa, miskin, kaya, whatever jenis lu orang, nggak berpengaruh untuk corona. Sekarang tujuannya adalah kita bersatu, kita saling membantu. Seperti yang kita lihat di dunia, Prince Charles saja bisa kena. Kalau dia yang bisa kena, yang well protected, artinya kita semua bisa kena. Kita tahu banyak Tom Hanks kena, banyak pemain-pemain bola kena. Jadi virus ini nggak pandang bulu. Oke? Nah, sekarang kita harus lihat dari gue berusaha senetral mungkin ya. Kita harus lihat dari sisi pemerintah daerah, pemerintah sentral, pemerintah Indonesia, dan juga masyarakat sendiri. Kan gue bilang satu-satu cara yang paling efektif adalah stay at home, work from home. Memang tidak semua, di awal-awal tidak semua, ya sorry gue banyak gerak, punggung gue lagi sakit banget nih, ketarik. Tidak, waktu gue mengatakan ini masih banyak sekali teman-teman gue, karyawan yang tidak boleh, yang tetap kerja masuk kantor. Oke? Nah, akhirnya setelah 3 minggu kemudian mereka harus stay work from home. Tapi gue juga sadar tidak banyak orang, tidak semua orang bisa work from home. Contoh pedagang kaki lima, contoh warung-warung, ojek, polisi, tenaga medis. Jadi banyak sekali masyarakat kita yang memang harus keluar untuk bekerja, dan itu gue rasa nggak ada masalah karena lockdown yang terjadi di negara lain, hal seperti itu pun berlaku. Orang yang kerja di supermarket tetap belanja. Gue kasih contoh sedikit lah, Amsterdam, Belanda itu penduduknya 16 juta, tapi yang kena sudah 4 ribuan, yang mati itu udah berapa ratus, jauh lebih banyak daripada kita. Oke, di sana restoran harus tutup karena tempat ngumpul orang kan, tapi delivery boleh, delivery diperbolehkan. Jadi ada hal-hal yang memang orang tetap harus kerja. Tapi kalau hanya mereka yang benar-benar penting keluar dan yang tidak penting stay di rumah, itu akan jauh mengurangi jumlah kita, jumlah penyakit, jumlah rakyat kita yang tertular. Yang bikin gue rada sedih sih, gue tadi dengar kemarin kalau misalnya dapat kabar bahwa ada satu pabrik di Jakarta dan sekitarnya itu merumahkan karyawannya sekitar 400-500 dan gak dibayar, unpaid leave, kasarnya begitu. Nah, hal kayak gini nih kan harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ini kita bicara satu pabrik loh. Jadi kalau lu mau cut semua, apa yang terjadi dengan rakyat kita yang hidupnya pas-pasan atau susah? Jadi nggak segampang itu untuk mengambil keputusan. Maka dari itu gue berusaha untuk melihat dari sisi yang positif ya, yang dilakukan oleh kepala daerah dan pemerintahan pusat. Memang kadang-kadang nggak sinkron, tapi kalau kita lihat jumlah
Dan ini tiap hari gue bilang di grup gue, grup-grup kalangan gue lah, jumlah orang yang tertular sehari itu naik sekitar 100-an, 120, 130. Kalau kita jujur itu nggak banyak loh, itu nggak banyak. Cuman yang banyak adalah jumlah meninggal. Nah, jumlah meninggal ini gue harap bisa ditekan lagi. Tapi kita juga sadar bahwa keterbatasan rumah sakit, keterbatasan peralatan dan lain-lain lah. Banyak faktor yang membuat hal seperti ini. Tapi gue harap kedepannya akan lebih ditekan lagi. Gue juga sadar bahwa jumlahnya ini belum banyak, mungkin itu tidak real karena banyak sekali orang yang tertular tapi belum bisa mengontrol atau tidak punya uang untuk mengontrol atau tidak ada waktu dengan segala 1001 alasan. Maka dari itu di Indonesia ini akan meningkat terus. Tapi hal seperti ini itu pun terjadi di mana-mana. Kalau lu lihat di Amerika, negara yang semua serba bisa, serba punya, negara top, ekonomi paling gede seluruh dunia, itu 100.000 lebih loh. Dan memang jumlah yang meninggal tidak terlalu banyak, oke? Tapi itu 100.000 lebih orang sudah kena. Dalam arti mereka sekarang harus sadar kita tidak bisa tergantung oleh pemerintah. Mereka harus yang kena ringan ya di rumah sendiri, dan itu banyak dilakukan terutama di New York. Gue masih punya beberapa temen di New York dan mereka mengatakan juga ini parah banget sikon seperti ini. Tapi mereka nggak bisa apa-apa dan mereka benar-benar stay at home karena semua udah praktis dirumahkan. Gue juga lihat di live CCTV-nya Times Square. Times Square itu area yang 24 jam nggak pernah nggak ada orang. Sekarang sepi, jam 2 siang sepi, hanya 1, 2, 3 orang yang berjalan. Jadi ini pun kalau bandingin dengan awal Maret, kita lihat sekarang juga orang juga lebih sadar. Banyak sekali yang di rumah. We are going to the right way. Maka dari itu gue bilang sebenarnya lockdown itu nggak benar-benar butuh. Tapi yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat dan mereka sudah melakukan itu adalah bagaimana kita mengurangin tanpa lockdown, mengurangin orang keluar tapi bisa membantu rakyat. Kemarin gue baca listrik 450 VA digratisin, 900 VA dibayar 50% diskon kalau nggak salah. Dan itu kan hal yang bagus untuk membantu kalangan bawah. Jangan lupa kita menurut data kita punya sekitar 20 jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. 20 juta itu banyak banget. Di samping itu, kalau nggak salah kemarin juga gue baca pemerintah memberikan stimulus terhadap ekonomi. Nah, semoga hal-hal kayak gini menuju ke sasaran yang tepat, tidak dimanfaatkan. Ini kan udah hal yang bagus. Jadi kalau gue bilang kita itu nggak perlu gegabah, nggak perlu panik. Sebisa mungkin stay at home. Kalau lu punya penyakit ringan, kalau lu seandainya tertular ringan, ya take good care of yourself, dalam arti makan sehat dan lain-lain. Jangan sampai ibarat dengan stay at home aja kita sudah bisa membantu pemerintah gitu. Kayak gue sering belanja lewat Gojek, bahkan dari supermarket pun sekali-sekali gue pergi, tapi juga belanja dari situ karena kita membantu juga, membantu orang-orang bawah. Ini yang gue takutin. Gue sebenarnya agak stres dengan lockdown. Apa yang terjadi kalau seandainya lockdown? Orang akan panik dan kepanikan ini bisa mengarah ke hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Maka dari itu selama kita bisa mengontrol semua, melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, semoga nggak lama jumlahnya ini bisa menurun atau tidak bertambah dulu lah. Ditambah yang sakit-sakit bisa jadi sembuh-sembuh. Semoga itu yang terjadi karena stay at home itu penting sekali dan semua harus bisa menahan diri lah yang susah dan lain-lain. Kan kalau lu jangan terlalu banyak baca sosmed lah, di situ terlalu banyak hal yang negatif yang bikin gue sedih dan kecewa. Kenapa kita dalam hak sikon yang susah ini tetap menghajar, mengkritik dan lain-lain gitu loh.
kasih pemerintah kesempatan. Mereka pelan-pelan mereka sudah melakukan. Kita harus tahu negara kita ini bukan negara super kaya raya. Jadi dana yang sedikit ini itu harus dibagi dengan cara yang benar. Dan they are doing the right things. Kalau seandainya contoh Gubernur Anies bilang menutup transportasi bis antar kota amal Luhut dilarang, tetap diperbolehkan. Ini pemerintah pasti punya sesuatu yang jauh lebih besar yang mungkin kita tidak kepikiran ke sana. Tapi kalau gue melihat dengan stimulus ekonomi, dengan listrik itu, pemerintah sudah tahu apa yang mereka lakukan, dan nggak bisa ngandelin pemerintah juga. Dari kita pun juga harus lebih sadar. Kalau kita semua sebisa mungkin stay at home, gue yakin ini akan menurun. Oke, itu sedikit pendapat gue tentang ini. Semoga kita cepat mengakhiri masa-masa sulit ini bersama. Thank you.